Selamat datang di podcast Miau. Bareng kita Miau yang gak cuma ngobrol, tapi nyambungin kamu sama dunia realita. Apa kabar Multizens? Jadi sekarang kita mau ngobrolin isu-isu yang ada di dunia ini yang lagi hot-hotnya. Jadi perkenalin dulu ya. Nama aku Aurel dan aku Maisha. Topik kita kali ini gak kaleng-kaleng tahu tentang keadilan dan juga manusiawi yang tapi walaupun topik kita berat, tapi kita tetap bakal santai kok. Kita langsung aja ya. Jadi langsung kita panggil aja geser kita hari ini Haura, Vina, Jia, dan Alia. Makasih banyak ya Aurel dan Maisha udah undang kita ke sini. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Oke, aku kasih tahu ya. Kali ini kita bakal bahas seputar HAM dan keadilan yang ada di negara ini loh. Wow, topik yang menarik ya. Sebenarnya HAM itu apa sih guys? HAM itu adalah hak-hak asasi manusia yang bisa kita dapat dan juga bisa semua orang dapat dimanapun dan kapanpun. Contoh gampangnya nih, hak buat hidup, hak buat bersuara, dan hak buat nggak ditindas sama orang lain. Oh berarti udah pasti semua orang dong mendapatkan haknya secara adil gitu guys. Belum tentu tahu, ada juga beberapa orang yang nggak bisa memperlakukan manusia secara adil. Ada juga yang nggak punya rasa kemanusiaan gitu. Oh iya, ngomongin soal HAM, kalian tahu nggak sih hot news yang baru-baru ini trending? Itu tuh ada dokter anestesi yang melecehin keluarga pasien. Emang bener ya? Oh itu aku tahu tuh beritanya, soalnya kan sebenarnya terus ya di sosial media. Terus dari yang aku baca-baca, katanya dokter di Rumah Sakit Bandung, dokter residen yang memperkosa keluarga dari pasien pakai obat bius. Serem banget. Serem banget sih. Berarti itu contoh kalau misalnya hak asasi manusia kita itu dirampas sama orang lain dan nggak diaplikasiin di negara ini. Masa dokter yang notabene-nya jadi penyelamat malah nindas orang lain? Oh aku juga baru tahu nih beritanya. Terus gimana kronologinya? Jadi intinya itu si korban lagi nungguin ayahnya dirawat di ICU. Terus si ayahnya ini kan pembuluh darah ya. Jadi si dokter pelaku ini tuh ngajak si korban buat cross match. Terus dibawanya tuh ke gedung sepi gitu. Nah ternyata di gedung sepi itu dia malah dibius dan diperkosa. Gila banget. Serem. Terus tuh ya korbannya tuh nggak sadar kan ya, karena kan dibius ya. Terus setelah dia minta visum, ternyata ketahuan tuh banyak bukti-bukti kalau misalnya dia diperkosa. Terus juga gedung tempat kejadian itu dicek dan ternyata banyak banget bukti-bukti dari kejahatan dokter oknum tersebut. Sekarang gimana kabar pelaku dan korbannya? Apa udah diusut tuntas? Informasi yang dari kemarin sih pelakunya tuh udah ditangkap oleh polisi setempat. Terus juga kampusnya tuh belum kena sanksi untuk pelaku. Terus juga katanya ayah korban itu meninggal pada tanggal 20 Maret kemarin. Semoga ayah dari korban diterima di sisi Allah ya. Amin. Balik lagi nih, kalau secara SOP dari rumah sakit itu udah dicek sama kepolisian dan itu tuh sebenarnya rumah sakitnya aman, nggak ada hubungannya sama oknum ini. Berarti kan emang si oknumnya ini aja kan yang emang cari celah dan cari ruangan yang sepi buat ngelakuin aksinya itu. Apalagi dengar-dengar katanya dia punya fetish terhadap orang pingsan. Tapi ya seharusnya sebagai yang tadi Vina bilang, SOP rumah sakit itu sebenarnya udah harus berjalan ya. Tapi pasti ada aja loh orang yang kayak kurang gitu rasa kemanusiaannya. Jadi kayak suka mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita sebagai pasien ya, kalau di rumah sakit itu harus lebih waspada dan harus tinggi tingkat pengawasannya, karena kita nggak tahu kita bakal diambil sama siapa. Bener-bener. Tapi ya guys, selain berita yang tadi kita omongin, ternyata ada juga berita yang mirip-mirip seputar dokter dan pelanggaran hak asasi manusia. Itu beritanya yang soal dokter kandungan itu nggak sih? Soalnya sempat seliweran juga di
benar banget. Soalnya di aku juga lewat mulu. Itu tuh kalau nggak salah dia tuh dokter yang USG, terus dia ngelecehin orang hamil. Serem banget sih. Terus gimana kelanjutannya? Itu sama kayak kasusnya yang dokter anestesi tadi apa beda? Dari yang aku baca, katanya tuh udah dilaporin dokternya ya ke kepolisian, cuma belum ada tindak lanjutnya. Terus faktanya nih ya, korbannya tuh lebih banyak daripada yang anestesi tadi. Juga katanya si dokter ini tuh sama universitasnya sama dokter anestesi tadi. Oke Mutizens, abis dengar 2 berita tadi, menurut kalian apa sih reaksi masyarakat menanggapi berita ini? Dari sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya aksi yang dilakuin sama pelaku ini itu tuh nggak sebanding sama rasa sakitnya dan rasa traumanya yang dialamin korban. Bisa kita lihat di masyarakat itu banyak banget yang kurang empati, malah nanyain itu kejadiannya enak atau enggak gitu kan. Kayak aneh banget. Makanya kita butuh penegakan hak asasi manusia di Indonesia biar masyarakat kita itu aman, damai, dan terlindungi. Setuju banget ya, setuju. Nah, terus dari situ pasti kita mikir nggak sih, gimana sih caranya biar kejadian ini tuh nggak keulang lagi? Iya, benar-benar. Jadi kita tuh harus kayak, menurut lu semua tuh apa sih yang perlu dibenerin dari rumah sakit biar kejadian ini nggak keulang? Pertama, kita harus sosialisasi peraturan yang jelas. Jadi nggak cuma dipampang di ruang istirahat, tapi juga ada pelatih yaitu etika medis dan HAM tiap bulan. Jadi nggak semua pegawai ke refresh itu. Terus juga pastinya harus banget dipasang yang namanya CCTV di tempat-tempat yang strategis, tapi tetap nggak melanggar privasi pasien. Selain itu juga, pasien memerlukan pendamping terpercaya untuk menyampaikan keluhan rasa sakit mereka. Dan juga rumah sakit itu sebaiknya menyediakan media yang bisa diakses melalui smartphone. Iya, benar. Jadi kalau ada masalah kita tuh bisa ngambil keputusan dengan adil ya. Iya, jadi intinya tuh rumah sakit, regulator sama masyarakat tuh ada kuncinya supaya biar hak asasi ini tuh nggak cuma di atas kertas saja. Setuju banget. Oke guys, gitu dulu aja obrolan kita tentang HAM dan keadilan yang ada di dunia medis. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah kesadaran kalian ya. Iya, terus jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian yang butuh insight tentang hak pasien. Biar negara ini tuh lebih baik lagi soal hak asasi manusia. Thanks juga buat Maisha, Aurel, Haura, Vina, Dujia, dan juga Maitizen yang udah dengerin. Hak lo itu mahal, jangan sampai digadaikan ya. Terus juga stay safe buat yang lagi dengerin, Miltizen yang lagi nonton juga. Pokoknya jangan malu buat nanya, jangan takut buat nanya lagi di rumah sakit. Kalau bingung langsung tanya aja, karena ya pokoknya jangan sampai kalian malu bertanya sesat berjalan. Sampai jumpa Miltizens. Kalau kalian punya ide atau topik yang ingin kita bahas, bisa langsung kirim di medsos atau email kalian. Oke, kita udahan dulu ya ngobrolnya. Semoga hari kalian semua menyenangkan dan jangan lupa untuk peduli sesama ya. Oke, Nia pamit dulu ya.